Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa kelas 7 SMP Negeri 8 Cilacap. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan apabila di antara kalian ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan, cepat sehat kembali, dan bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dari awal hingga akhir. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kalau saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Suyati SPD. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Ibu Suyati atau Bu Yati. Saya dalam keseharian mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk siswa kelas 7 dan kelas 9 pada tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala? Maka saya akan sampaikan satu persatu tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan dalam arti secara harfiah itu artinya adalah pandangan, cara pandang, cara melihat. Sedangkan Wiyata Mandala itu ada arti wiyata dan arti mandala. Wiyata itu pendidikan, artinya atau pelajaran, sedangkan mandala itu adalah lingkungan daerah atau wawasan. Oleh karena itu, arti dari wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Adapun makna dari wawasan Wiyata Mandala untuk sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala, yang pertama itu adalah memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik. Yang kedua, memiliki tenaga edukatif berpribadi teladan, terampil, serta berpengalaman atau berwawasan yang luas. Yang ketiga, terciptanya lingkungan yang aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Yang keempat, tumbuhnya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Yang kelima, adanya hubungan yang harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Yang keenam, terciptanya disiplin para warga sekolah, mentaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketujuh, adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Dan yang kedelapan, tumbuhnya semangat peserta untuk maju dan bekerja keras. Apabila hal-hal tersebut terpenuhi dan terbina baik, maka keberhasilan pendidikan akan terwujud dan menghasilkan tenaga serta kader pembangunan bangsa dan sumber budaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berikutnya akan kami sampaikan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mengandung satu pengertian pokok bahwa
sekolah mempunyai fungsi dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan proses atau kegiatan pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, tertib dan teratur, sehingga usaha untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan akan dapat terwujud. Untuk itu, peran aktif siswa dan guru dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan. Tugas guru dan siswa adalah menciptakan suasana kelas sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi yang mendorong para siswa untuk belajar interaktif. Dalam hal ini, yang mendapat perhatian adalah bentuk pengaturan atau perabot yang disesuaikan dengan situasi kelas. Yang kedua, jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang ketiga, jumlah siswa dalam kelompok. Kemudian bagaimana keaktifan siswa dapat tercipta? Nah, keaktifan siswa dapat tercipta apabila yang pertama, siswa ikut secara aktif dalam pelajaran. Yang kedua, siswa bersikap positif dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga, menggunakan kesempatan baik dalam mengambil keputusan, dan yang keempat, sikap guru yang positif dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini perlu juga dukungan dari semua pihak demi kelangsungan kegiatan ekstrakurikuler di samping kegiatan kurikuler. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya akan kami sampaikan tentang prinsip-prinsip dari wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidik. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan. Kemudian yang ketiga, guru dan orang tua siswa ada pengertian untuk mengembangkan tugas pendidik. Dan yang keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat dan mendukung keturunan. Selanjutnya, kondisi yang akan mendukung kegiatan wawasan Wiyata Mandala. Peserta didik sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah masyarakat pendidikan, seyogyanya mampu mengadaptasi dan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua ketentuan, peraturan, tata tertib, dan tata krama yang berlaku di sekolah. Misalnya, 1. Siswa atau peserta didik harus mentaati tata tertib. Tata tertib sudah disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap siswa, guru maupun karyawan. Dalam tata tertib sekolah dikemukakan tentang hal-hal yang harus dianjurkan dan yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa harus hormat dan taat kepada guru. Yang ketiga, guru memiliki tugas profesional, yaitu mendidik dalam rangka mengembangkan keterampilan. Tugas berat guru adalah tugas kemasyarakatan, yaitu ikut serta mengembangkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kerjasama antar warga sekolah. Artinya, antara warga sekolah dan masyarakat harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengembangkan tugas pendidikan.
Kerjasama ini akan menimbulkan saling pengertian dan akan lebih membuka cakrawala serta pandangan orang tua siswa tentang hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mendidik putra-putrinya. Yang kelima, ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Ketahanan sekolah dalam suatu kondisi yang dinamis, yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam sekolah itu sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kondisi dinamis yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kekuatan positif yang sumbernya antara lain dari siswa yang aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing, maupun unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf tata usaha, maupun anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Untuk bisa menciptakan ketahanan sekolah, maka perlu diciptakan antara lain mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga maupun sekolah, menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan, melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, hikmat dan penuh kesungguhan, memelihara 7K. Kemudian peranan dari wawasan Wiyata Mandala. Peranan wawasan Wiyata Mandala, yang pertama, siswa harus melindungi lembaganya di mana dia sekolah. Peran siswa terhadap kepala sekolah, peran siswa pada guru karena guru yang mendidik dan melatih, serta peran siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13090/C184 tanggal 1 Oktober 1984 perihal wawasan Wiyata Mandala sebagai sarana ketahanan sekolah, maka di sini mengeterapkan wawasan Wiyata Mandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut. 1. Sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan atau di luar bidang pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan serta memelihara lingkungan sekolahnya yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, antara guru dengan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, para guru di dalam maupun di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjaga tinggi, menjunjung tinggi martabat dan para guru di dalam maupun di luar lingkungan sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu atau dipercaya dan dapat ditiru betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan antara kita dan sesama kita.
Yang terakhir, peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh siswa untuk menciptakan suasana yang dapat mendorong semangat belajar adalah sebagai berikut. 1. Ruang kelas hendaknya bersih dan rapi, suasana kursi dan meja ditata dengan teratur, demikian juga keadaan meja dan kursi guru. 2. Papan tulis terletak di tempatnya, dilengkapi dengan kapur atau spidol dan penghapus papan tulis. Yang ketiga, di dinding antara lain terpasang gambar presiden dan wakil presiden, lambang Garuda, teks tata tertib, teks sumpah pemuda, daftar piket, papan daftar hadir siswa, papan data kelas, dan sebagainya. Yang keempat, gambar-gambar pahlawan nasional dan tokoh-tokoh pendidikan diatur sesuai dengan tata ruang di kelas tersebut. Yang kelima, hasil kerajinan siswa di kelas itu diletakkan pada tempatnya. Yang keenam, di sudut depan kelas diletakkan tempat sampah dan seterusnya. Hal-hal lain yang mungkin perlu dipersiapkan untuk persiapan belajar di kelas adalah kesiapan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Misalnya mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, mengulang atau mempelajari bahan pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya, mempelajari pelajaran terlebih dahulu sebelum ada hal-hal yang belum dijelaskan atau mencatat hal-hal yang perlu ditanyakan kepada guru, menyiapkan alat tulis dan membuka buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran, mengusahakan tidur secukupnya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara baik, sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Selain itu, contoh peran aktif siswa tentang cara belajar di kelas, misalnya peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar secara tatap muka, misalnya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, memperhatikan penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, menjawab pertanyaan guru sesuai dengan pendapat yang dimiliki, mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang belum dipahami, mengemukakan pendapat kita apabila dianggap penting, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar apabila secara berkelompok. Yang pertama, mempelajari dan memahami tugas yang diberikan pada kelompok, mengembangkan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok dalam menyelesaikan tugas, misalnya mencari sumber-sumber buku yang bisa dijadikan untuk penyelesaian kerja kelompok, mendiskusikan tugas tersebut dengan kelompok, aktif berperan dalam memberikan pendapat, melaksanakan tugas yang diberikan oleh kelompok, turut bertanggung jawab akan hasil kerja kelompok. Yang terakhir, peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar secara perorangan, yaitu antara lain mempelajari dan memahami tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, memanfaatkan buku-buku sumber dari perpustakaan. Yang ketiga, bertanya kepada guru apabila ada hal-hal yang belum dipahami dan berusaha secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ataupun ibu guru. Demikianlah materi tentang wawasan Wiyata Mandala yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.